Jadi kami mohon betul bisa diskor sidang ini atau ditunda, ditentukan hari lain supaya kita bisa memutuskan dengan kepala dan hati yang dingin. Saya kira itu yang paling bijak lah bisa kita tentukan pada hari ini, dan kita bisa masuk ke perkara berikutnya untuk juga menunda supaya sekalian nanti berikutnya dibuka sekaligus dan dibacakan sekaligus. Usulannya begitu. Ntar dulu, jaksa penuntut umum, saudara, ini giliran saya. 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 Saudara diam. Saudara diam. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jaksa ketakutan menghadapi Habib Rizik dalam sidang offline. Alhamdulillah, dalam sidang pada hari Selasa 23 Maret yang lalu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akhirnya mulai berpikir waras dan mau menerima usulan serta argumentasi hukum yang akan disampaikan Habib Rizik selaku terdakwa agar persidangan kasus kerumunan yang dituduhkan kepadanya bisa dilaksanakan secara offline. Sebelum memutuskan, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa sempat men-skor sidang cukup lama. Argumentasi yang disampaikan Habib Rizik dan tim pengacaranya memang lebih kuat dan masuk akal sehingga mampu meyakinkan majelis hakim. Padahal dalam sidang sebelumnya, majelis hakim dan juga jaksa penuntut umum bersikukuh untuk melaksanakan sidang secara online. Sebelum sidang diskors, jaksa penuntut umum Diah Yuliastuti sempat dibentak oleh Munarman sebagai ketua tim pengacara Habib Rizik. Jaksa Diah berusaha memotong pembicaraan Munarman yang tengah menyampaikan pertimbangan hukum kepada majelis hakim. Ketika jaksa berusaha memotong, Munarman dalam nada tinggi mengatakan, "Saudara jaksa, saudara diam. Saudara diam. Ini giliran saya. Coba tertib dalam persidangan." Tidak lama kemudian majelis hakim segera menengahinya. Dalam sidang sebelumnya, jaksa Diah Yuliastuti juga beberapa kali memotong pembicaraan Habib Rizik ketika menyampaikan argumentasi hukum tentang perlunya terdakwa hadir secara fisik dalam persidangan di pengadilan. Namun ketika itu Habib tidak terpancing dengan provokasi yang dilancarkan jaksa. Setelah mengamati beberapa kali sidang, strategi jaksa sudah mulai terbaca. Ketika argumentasi dan posisinya mulai terdesak dan terpojok, jaksa kemudian menyerang lawan dengan memotong pembicaraan terdakwa maupun pengacara. Provokasi jaksa Diah terhadap Habib Rizik dalam sidang sebelumnya telah menimbulkan kemarahan publik. Kemudian, masyarakat melampiaskan kekesalannya pada jaksa melalui media sosial. Bahkan para netizen menyerang jaksa melalui dunia maya dengan menyerbu dan membuli Diah Yuliastuti melalui akun Instagramnya. Tidak kuat menghadapi bulian netizen, Instagram Diah Yuliastuti akhirnya digembok sehingga tidak bisa dilihat lagi oleh publik. Tetapi foto pribadi dan aktivitas senang-senangnya yang terpampang di Instagram sudah terlanjur menyebar ke sejumlah grup WhatsApp. Perubahan penetapan majelis hakim tentang pelaksanaan sidang dari online menjadi offline boleh dikatakan sebagai kemenangan sementara kubu Habib Rizik, sebab argumentasi Habib dinilai tepat dan benar secara hukum. Oleh karena itu, pada sidang selanjutnya akan dilaksanakan pada hari Jumat 26 Maret, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur akan melaksanakan sidang secara offline. Agenda sidang lanjutan pada hari Jumat nantinya adalah pembacaan nota pembelaan atau eksepsi dari Habib Rizik sebagai terdakwa. Berbarengan dengan hal itu, Ketua Majelis Hakim Suparman Nyompa juga mengatakan kelima terdakwa lain yang terkait dengan kasus kerumunan, yakni adalah Haris Ubaidillah, Ahmad Sobri Lubis, Andi Alwi Alatas, Idrus Al-Habsyi dan juga Maman Saryuadi juga dihadirkan secara langsung di sidang offline. Suparman Nyompa mengakui sidang online mengalami banyak hambatan. Seperti diketahui bersama, pada pelaksanaan sidang pertama terhambat gangguan audio. Oleh karena itu, apabila sidang online tetap dilanjutkan, berpotensi terjadi lagi gangguan teknis. Selain itu, dasar hukum pelaksanaan sidang online yang hanya pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dinilai sangat lemah.
Kekuatan hukumnya pun kalah dengan aturan hukum di atasnya, yakni KUHP yang menjamin hak-hak terdakwa untuk hadir secara fisik dalam persidangan. Atas dasar pertimbangan itu pula, majelis hakim kemudian menetapkan sidang selanjutnya dilakukan secara offline. Selama ini Habib Rizik dikenal sebagai singa podium, bahkan para netizen menjulukinya sebagai singa Petamburan. Pengaruh singa podium ini mulai terlihat dari adanya perubahan sikap majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam pelaksanaan sidang itu. Dan kini pun giliran jaksa penuntut umum yang mulai ketakutan menghadapi aksi Habib Rizik yang akan tampil menyampaikan pembelaan atau eksepsi dalam sidang offline pada hari Jumat nantinya. Masyarakat terutama umat Islam sudah rindu dengan penampilan dan orasi Habib Rizik Syihab di depan publik. Semoga kerinduan tersebut terobati dengan penampilannya dalam sidang lanjutan hari Jumat. Untuk mengikuti sidang tersebut, masyarakat juga bisa menyaksikan secara online melalui akun YouTube Forum News Network atau FNN TV. Habib Rizik dikeroyok oleh hakim dan juga jaksa. Berbeda dengan persidangan Irjen Polisi Napoleon Bonaparte, Joko Chandra dan juga lainnya, di pengadilan tipikor yang dilakukan secara langsung, secara fisik oleh para terdakwa, persidangan Habib Rizik Syihab terus dipaksakan dilakukan secara virtual oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Bahkan, walau Habib Rizik dan juga tim pengacaranya sudah menegaskan untuk menolak hadir bila sidang dilakukan secara virtual, tetap saja Habib Rizik dibawa secara paksa ke ruangan yang telah disiapkan untuk mengikuti sidang virtual. Bahkan diduga beliau sempat mengalami perlakuan kasar pada hari Jumat 19 Maret. Kuasa hukum Habib Rizik yaitu Aziz Yanwar, Habib Ali Alatas dan lainnya menyampaikan kepada redaksi faktakini.info bahwa Habib Rizik hari ini telah dikeroyok oleh hakim dan juga jaksa. Berikut ini adalah informasi dari kuasa hukum Habib Rizik yang diterima oleh Fakta Kini pada hari Jumat 19 Maret sore. IBHRS dikeroyok hakim dan juga jaksa. Hakim memerintahkan jaksa untuk hadirkan IBHRS dalam ruang sidang online dengan cara apapun. Jaksa dan puluhan petugas kejaksaan mendorong dan menyeret paksa Imam Besar Habib Rizik yang duduk di kursi depan sel tahanan. Dua pengacara Aziz dan Ali menyaksikan mencoba untuk melindungi Habib Rizik Syihab, sehingga mereka didorong dan dipukul petugas kejaksaan, namun pengacara sempat mengelak. Melihat itu, Habib Rizik bangkit dari kursi, mengejar dan menyerang si petugas yang memukul pengacara, namun dihalangi oleh provos. Habib Rizik tidak gentar dikeroyok, bahkan bangkit melawan puluhan petugas kejaksaan, namun ditenangkan oleh pengacara, dan akhirnya Habib Rizik terdesak masuk ke dalam ruang sidang online. Kepala rutan dan para petugas rutan Mabes Polri hanya bengong menonton. Mereka bingung dan prihatin serta sedih melihat perilaku jaksa dan para petugasnya yang beringas. Tapi mereka tidak tahu harus berbuat apa. Yang mereka tahu bahwa Habib Rizik di dalam tahanan sangat baik dan sangat membantu pembinaan warga tahanan. Di dalam ruang sidang online, Habib Rizik dengan gagah dan lantang adu argumentasi dengan hakim dan jaksa. Habib Rizik tetap menuntut sidang offline serta menyatakan menolak sidang online sambil mengatakan keluar dari sidang. Namun puluhan petugas menghadang dan menghalangi Habib Rizik keluar ruangan. Akhirnya Habib Rizik ditemani dua pengacaranya yaitu Aziz dan Ali memilih duduk di sudut ruangan jauh dari jangkauan kamera. Hakim dan jaksa menggunakan kekuasaan dan kekerasan. Sedangkan Habib Rizik hanya seorang terdakwa yang tak punya kuasa apapun. Akhirnya pada sidang lanjutan Habib Rizik mengambil sikap tidak melawan secara fisik, namun melawan dengan diam. Berikutnya dihadirkan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis dan juga Habib Hanif Alatas beserta dengan Ustadz Haris dan kawan-kawan. Semua sepakat untuk menuntut sidang offline dan mengatakan menolak sidang online. Lalu semua melawan dengan diam. Diam adalah sikap dan diam adalah perlawanan. Dengan diam semakin kentara. Sidang dagelang, rezim zalim.